Ada beberapa posisi langsung. Saya suka yang posisinya miring. Suka yang merah. Maksudnya saya nyuntikannya suka Mbak Lin. Teman-teman, ini aku bareng ibu siapa? Anissa. Ibu Anissa. Masih muda, umurnya berapa ibu? 22 tahun. Nah, dia ini mau suntik tete. Tadi ya dia menanyakan apa sih Sudah tete. manfaatnya ya. Iya. Terus dia tadi nanyakan, aku jawab suntik tete itu untuk mencegah terjadinya tetanus terhadap ibu dan bayinya pada saat nanti masa proses persalinan gitu, karena pasti ada luka untuk bayi dan ibunya ya. Jadi diharapkan kalau tidak terjadi infeksi karena tetanus pada saat proses persalinan dan setelah persalinannya terhadap ibu dan bayinya, karena rata-rata kalau di tahun dulu itu kan banyak yang meninggal karena infeksi terhadap bayinya karena kena tetanus. Ada beberapa ibu-ibu tapi tidak banyak, rata-rata di bayinya ya. Nah, suntikan tete ini ibu sudah tahu ya, harus diberikan sebanyak 5 kali. 5 kali, tapi kebetulan dia di SD sudah 3 kali. Dia bilang 2 kali lebih, kita anggap 3 kali. Berarti 3 kali, karena memang suntik tete untuk SD itu 3 kali. Saya tanya SMA tidak pernah ada, terus di mau nikah juga enggak suntik tete, dan tidak ada konseling ya, karena mungkin nikahnya bukan waktu itu, untuk persyaratannya bukan kesini ya. Nah, jadi ini suntik yang keempat kalinya. 1 tahun kemudian dia harus suntik lagi untuk yang ke 5 kalinya atau yang terakhir kalinya, begitu tahun depan ya. Suntiknya di lengan sebelah kiri, karena ibunya bekerja lewat kaki tangan kanan ya. Dan nanti kalau ini disuntikan biasanya kadang-kadang ada bengkak itu biasanya nggak selalu bengkak sih Bu, cuman kayak terasa gimana ya, pegel-pegel gitu. Nggak bengkak, nanti ibunya takut kalau dibilang bengkak. Pegel-pegel. Nggak mau ngapain? Oh boleh, ngapain boleh seperti biasa, tapi kan dengan kondisi ibu yang ini kemarin disuruh istirahat total ya. Nah ya, jadi boleh beraktivitas biasa, nggak masalah gitu. Nanti bekerja seperti biasa saja, karena efeknya agak terasa pegel aja, sampai ada yang 3 hari, ada yang habis suntik sudah hilang, tergantung daya tahan tubuhnya dia. Oke. Saya menggunakan sepuit yang dari pemerintah ya. Ibunya takut lihat gitu. Ini ya vaksinnya ya guys ya, tetanus vaksin. Nah, ini kita ngambilnya cuma setengah aja, setengah cc seperti biasa. Ini produknya sepuitnya ini nggak boleh nggak boleh terlalu cepet ngambil obatnya. Mbak ini nanti harus sudah perencanaan KB ya sebenarnya ya. Kemarin sudah di yang soal sambut persalinan sudah? Udah. Oh ya sudah. Jadi pakai KB apa nanti? KB suntik. Suntik. Oh ya sudah. Dia mau pakai KB suntik guys. Berarti 6 minggu setelah melahirkan ya? Konsul lagi ke sini. Enggak, suntik KB-nya. Oh gitu. Kan ibu sudah dikasih konseling sama bidantri ya? Bidantri itu saya ibu ya. Habisnya bidannya ganti-ganti. Hadisnya bidannya ganti-ganti, dan dia nggak lihat wajahnya lagi. Kemarin aku yang konseling itu kayaknya, cuma nggak kelihatan. Ini ada udara sedikit. Udah sampai di batas ya, di batasnya ini. Taruh dulu guys. Sampai di batas 0,5. Pas ya. Oke, needle-nya tidak diganti karena standarnya memang
disposable, 1 kali pakai. Persiapan ibunya. Ibu takut? Lumayan. Kita mulai ya guys ya. Ibu takut? Takut. Kalau udah tahu. Boleh dibuka ini maskernya? Kalau takut kayak mana itu? Oke, kita mulai ya guys ya. Ini aku ngukurnya kurang lebih 3 jari ya. Nah, di otot deltoidnya di sini. Ada beberapa posisi langsung. Saya suka yang posisinya miring. Suka yang merah. Maksudnya saya nyuntikannya suka miring. Dia enggak suka dia. Apapun caranya enggak suka. Oke, Ibu. Mulai ya. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suntikan ya. Pas obatnya yang masuk terasa ya. Mohon maaf Ibu. Ini tadi ada prosedur yang saya lewatin ya guys. Ini harusnya tadi saya lepas, tapi ini tadi saya tidak lepas. Tetap bisa masuk semua, cuman agak sulit sedikit. Nah, dia biasanya terlipat. Ya, oke, Ibu, gimana rasanya disuntik? Sakit. Kayak kram gitu. Kayak kram. Nah, nanti 3 hari biasanya hilang. Boleh dipakai lagi. Nanti biasanya kalau misalnya Ibu terasa ini bengkak, Ya. itu kan kita khawatirnya ada infeksi ya. Ibu cepat hubungin saya. Tapi sejauh ini belum pernah ada kasus yang sampai bengkak. Mudah-mudahan aja enggak. Nah, biasanya cuma terasa pegel. Nah, nanti kalau ibunya merasa terganggu aktivitasnya, Ibu boleh minum paracetamol. Ya, Gak apa-apa, tapi kalau misalnya diurut Mbak, di bagian lengan. oh enggak apa-apa. Ya, ya, oke. Ibu itu terima kasih banyak. Boleh kasih salam. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu tadi adalah Ibu Anissa ya. Ibu Anissa suntik TT yang ke-4 ya, karena dia mengaku sudah 2 kali lebih disuntik di sekolah SD, dan rata-rata di SD itu 3 kali ya. Dia waktu mau menikah ternyata tidak suntik, dan waktu SMA juga tidak suntik. Jadi kita anggap itu adalah suntikan TT yang ke-4 kalinya. Hari ini yang kita lakukan ini tadi, dan nanti dia harus kembali lagi di tahun depan. Standar suntik TT itu ada 5 ya guys. Ada 5 sebagaimana petunjuk buku KIA, dan itu standar secara nasional ya, sebagaimana di buku KIA ini. Ini suntik TT 1, dari suntik TT 1 ke 2. Nah, dari suntik TT 1 ke 2 itu jaraknya adalah 4 minggu ya, dan boleh lebih, tapi kalau kurang nggak boleh, jadi harus lebih dari tanggalnya ya. Nah, suntik TT yang kedua sampai dengan menuju ke suntik TT yang ketiga jaraknya 6 bulan. Dari suntik TT ketiga ke 4 itu jaraknya 1 tahun, dari 4 ke 5 itu 1 tahun ya. Jadi kalau sudah 5 kali suntik TT itu dianggap suntik TT-nya sudah bisa melindungi si ibu sampai dengan 25 tahun ke depan. Kalau dulu menyebutnya suntik TT seumur hidup, tapi kalau sekarang bukan suntik TT seumur hidup ya, 25 tahun, karena anggapannya dia nanti sudah tidak akan hamil lagi ya. Jadi 25 tahun itu adalah rentang waktu yang cukup untuk produksi si ibu gitu. Maksudnya untuk bisa hamil lagi dan hamil lagi. Satu tambahan lagi ya guys, tadi kan aku di depan tuh sudah jelaskan bahwasanya kalau suntik TT yang ngikutin prosedur buku pink tadi itu
ada jarak-jaraknya ya, tapi kita ngikutin aturannya yang sekarang. Jadi kalau misalnya di SD dia sudah suntik TT meskipun jaraknya berapa tahun yang lalu, ini adalah suntik lanjutan, dan suntik lanjutan, begitu ya. Kalau tadi di buku pink prosedurnya seperti itu, dicetakannya ya, tapi ini sekarang ada aturan dari juru imunisasi yang disampaikan di sini bahwasanya itu nanti sebagai bentuk suntik lanjutan. Kalau di SD sudah atau dia sudah menikah sudah kali, yang penting seumur hidup dia 5 kali begitu. Tambahannya itu ya guys ya, keterangannya tadi karena saya menjelaskan sesuai dengan buku pink dan ternyata memang di prosedur barunya seperti itu. Memang aku belum menemukan secara tertulisnya ya, tapi juru imunisasinya sudah menyampaikan seperti itu dan kita ngikutin prosedur yang ada. Suntik TT ini penting ya guys, sebagaimana yang saya jelaskan kepada si ibu tadi, dan ini adalah screening yang memang harus dilewatin si ibu untuk melakukan suntik TT selain laboratorium dan pemeriksaan yang lain-lain. Jadi suntik TT ini memang sangat penting sekali dan harus dilakukan untuk setiap ibu wanita, sebenarnya setiap wanita. Kalau sekarang tidak, kita kalau dulu kan setiap ibu hamil 2 kali harus suntik TT. Kalau sekarang setiap wanita harus suntik TT sebanyak 5 kali. Jadi meskipun dia remaja, anak-anak dalam seumur hidupnya harus suntik TT 5 kali untuk melindungi si dia dari terhindarnya penyakit tetanus. Tadi juga saya jelaskan kenapa sih harus suntik TT. Sebenarnya ini untuk persiapan si ibu dan bayinya, karena kalau proses persalinan itu sudah pasti ada luka dan bayinya juga pemotongan tali pusatnya itu di 7 hari pertama atau di sebelum pupusnya tali pusat itu kan pasti ada luka basah. Perawatannya takutnya kurang bersih atau perawatannya kurang bersih, termasuk si ibunya ya, biasanya ada luka jalan lahir dan lain-lain, sehingga si suntik TT ini sudah memberikan kekebalan terhadap tubuh si ibu dan bayinya terhadap tetanus terhindar pertama. Karena dulu waktu saya masih baru pertama kali menjadi bidan itu, waktu saya masih di Hulu di Muara Muntai ya, dulu itu saya itu pertama kali tugas itu masih banyak ada yang meninggal dengan kasus tetanus tali pusat. Jadi meninggal dengan badan demam, kejang-kejang, tali pusatnya itu kemerahan di dinding perutnya sekitar tali pusat itu, dan meninggal dengan demam, mulutnya mencucu, dan itu disebabkan karena tetanus. Saya masih kuliah pun masih sering terjadi rujukan karena tetanus, tapi di beberapa tahun terakhir ini saya alhamdulillah sudah tidak pernah menemukan lagi. Terakhir itu saya menemukan kasus seperti itu kalau nggak salah itu di tahun 2013 2013. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.